Bagi semua, gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, langkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung-hitung uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita bacain novel Martel Back chapter 5824. Di sini diceritakan jika itu masalahnya akan jauh lebih nyaman baginya untuk bergerak di masa depan. Bahkan jika dia menghadapi situasi yang sama seperti sebelumnya, dia tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bepergian. Jika perlu, dia bisa membuka alam semesta kecilnya dan meminjam koneksi antara subtritu dan tubuh pohon utama dunia untuk kembali. Meskipun dia berkata begitu, Yangge masih merasa agak tidak beres. Hal-hal tidak sederhana yang dia pikirkan. Pohon tua itu tidak langsung menjawab pertanyaan ini, malah bertanya, coba pikirkan apa akar penyebab mengapa saya bisa membawa kamu ke batas runtuhan besar dan berbagai alam semesta di depan kamu. Penyebab utama, Yangge tidak bisa menahan diri untuk berpikir keras. Memikirkannya dengan hati-hati, dia dapat menggunakan kekuatan pohon dunia untuk memasuki batas runtuhan besar karena dia telah menyempurnakan lebih dari 2000 dunia semesta yang masing-masing memiliki buah dunia yang terletak di tubuh pohon tua itu. Karena itu ada hubungannya yang tak terpisahkan antara dia dan pohon tua itu. Oleh karena itu, dimanapun dia berada, dia membutuhkan dunia semesta yang belum mati sebagai media untuk memasuki batas runtuhan besar. Karena alasan inilah, dia dengan sengaja memurnikan dunia semesta dari 3000 dunia dan membawanya ke pembatasan besar awal surgawi, sehingga dia bisa pergi ke sana kapan saja untuk menyelidiki. Setiap kali dia meninggalkan batas runtuhan besar, dia perlu menggunakan buah dunia sebagai media. Misalnya, jika dia ingin pergi ke batas bintang, dia perlu menemukan buah dunia yang sesuai dengan batas bintang. Jika dia ingin pergi ke pembatasan besar awal surgawi, dia perlu menemukan buah dunia yang sesuai dengan dunia semesta yang telah dia tinggalkan. Yang tiba-tiba mengerti akar penyebabnya adalah buah dunia di atas pohon tua mengangguk. Itu juga bisa dikatakan sebagai dunia semesta yang hidup. Jadi Deku tidak akan berhasil, alam semesta kecil tidak memiliki buah dunia yang sesuai. Ketika dia kembali, dia hanya menggunakan pohonnya sendiri untuk memperkuat hubungannya dengan pohon tua. Bagaimanapun, setiap substrat adalah tiruan dari pohon tua, jadi ada hubungan yang tidak terpisahkan antara keduanya. Menyadari hal ini, yang sedikit kecewa, aku mungkin tidak bisa membawamu ke batas runtuhan besar di masa depan. Tiba-tiba pohon tua berkata. Yang terkejut dan dengan cepat menyadari masalahnya. Apakah konsumsi kali ini terlalu besar? Dia baru saja menemukan bahwa kondisi pohon tua itu lebih buruk daripada terakhir kali dia melihatnya. Daun di mahkotanya besarnya agak kuning dan menunjukkan tanda-tanda layu. Pohon tua itu mengangguk, ini terlalu jauh. Meskipun saya memiliki subtri untuk membuat koneksi, kekuatan saya belum mencapai kisaran itu. Saya khawatir saya akan segera tertidur lelap. Apa yang bisa saya bantu? Yang bertanya. Karena pohon tua itu tertidur lelap, dia pasti akan kehilangan kemampuannya untuk berteleportasinya. Paling tidak dia tidak akan bisa pergi ke pembatasan besar awal surgawi. Pohon tua itu merenung sejenak sebelum menguncang pohon itu. Kamu mungkin tidak akan bisa membantu banyak kecuali ada lebih banyak dunia semesta untuk menjalin kontak denganku. Namun ini juga tidak realistis. Dunia semesta yang terdiri dari 3000 dunia semuanya telah terkorosi dan terbunuh oleh kekuatan tinta. Jadi bagaimana mungkin ada lebih banyak dunia semesta? Dalam berjalan kembali, yang telah melihat banyak dunia semesta baru, tetapi kekuatan pohon-pohon tua itu tidak dapat menampung jarak yang begitu jauh. Gunakan substansi itu mungkin, tapi bagaimana bisa pohon tua memiliki begitu banyak? Di masa lalu, ketika 3 pohon dipisahkan, pohon tua telah kehilangan banyak vitalitas. Dapat dikatakan bahwa kali ini sangat mungkin dia tidak akan pernah bangun lagi. Hanya setelah ras manusia benar-benar mengalahkan keran tinta dan 3000 dunia telah mengalami istirahat dan pemulihan yang tak terhitung jumlahnya, selama bertahun-tahun dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali vitalitasnya. Yang terdiam sejenak. Sejak dia menjalin hubungan dengan pohon tua itu, dia telah menerima bantuan pohon tua itu dan itu sangat membantunya. Tetapi sekarang dia tidak dapat memberikan bantuan apapun kepada pohon tua itu, membuatnya merasa agak tidak berdaya. Mau pergi kemana sekarang? Pohon tua itu bertanya. Sebelum aku tertidur, aku bisa memberimu satu tumpangan terakhir. Batas bintang. Yang perlahan berdiri memandangi wajah tua pohon itu dan menangkupkan tinjunya. Pohon tua, tolong istirahat dengan baik. Serahkan masalah kelan tinta padaku. Ketika kamu bangun, sudah waktunya untuk kesengsaraan kelan tinta diselesaikan. Pohon tua terkekeh, aku akan menunggu hari itu. Ia berharap hari itu akan datang. Yang mengangguk dan bergegas menuju pohon dunia yang sesuai dengan batas bintang. Pohon tua itu mengerahkan kekuatannya pada saat yang sama dan dalam sekejap mata dunia semesta muncul dalam visi Yangge. Di batas runtuhan besar, pohon tua menggunakan kekuatan terakhirnya dan penampilannya perlahan menghilang.
Sesaat sebelum kesadarannya menjadi hening, tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Kali ini, yang utamanya telah mencapai orde ke-9. Dia terlalu lemah untuk menyadarinya sebelumnya. Di wilayah utara Starboundary yang tiba. Seperti biasa saat dia muncul, definisi yang kuat terbentang dari bagian tertentu dari batas bintang. Ini adalah definisi dari para master yang telah menjaga Starboundary. Master biasa secara alami tidak akan memiliki indera yang begitu tajam, bahkan orde ke-8. Tetapi Kaisar Agung yang lahir dari batas bintang bisa. Kaisar Agung yang terkait erat dengan batas bintang dan telah diakui oleh Dao Besar Dunia. Selama mereka mau situasi mencurigakan apapun, tidak akan luput dari indera mereka. Dengan sentuhan definisinya, pihak lain dengan jelas memperhatikan identitas Yangke dan dengan cepat menariknya. Pada saat berikutnya, sosok terbang dari suatu tempat di batas bintang dan diam-diam tiba di depan Yangke. Melihat orang ini, Yangke tersenyum. Darah besi senior lama tidak bertemu. Pendatang baru itu tidak lain adalah Kaisar Agung Darah Besi Zhan Wuhen. Dia menatap Yangke dengan heran sebelum mengangguk dengan lembut. Kamu kembali. Ketika tunggu semesta ditutup, Yangke menghilang tanpa jejak. Lantinta tidak hanya berspekulasi bahwa Yangke terperangkap di dalam tunggu semesta, tetapi eselon atas ras manusia juga memiliki tebakan ini. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Yangke terjebak di dalam tunggu semesta pada titik ini, mereka tidak memiliki cara untuk menyelamatkannya, jadi mereka hanya bisa membiarkannya. Di sisi lain, ada beberapa orang yang sangat percaya bahkan jika Yangke terjebak di dalam tunggu semesta, dia tidak akan terjebak terlalu lama. Suatu hari dia akan melarikan diri dan kembali, tidak pernah menunggu waktu berikutnya tunggu semesta dibuka. Karena itu ketika Zhan Wuhen melihat Yangke, dia tidak terlalu terkejut. Yangke praktis tumbuh di bawah pengawasannya. Ini adalah pria yang bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Jadi apa bedanya jika dia melarikan diri dari tunggu semesta? Terluka, Yangke sedikit menyengit. Zhan Wuhen jelas terluka dan lukanya tidak ringan. Pada saat ini wajahnya pucat dan auranya tidak stabil. Dengan budidaya Open Heaven orde ke-8-nya saat ini, untuk menerima cedera seperti itu jelas betapa intensnya pertempuran itu. Yangke tidak terkejut bahwa Zhan Wuhen mampu menerobos ke orde ke-8. Berbagai Kaisar Agung batas bintang semuanya telah mampu menerobos ke orde ke-6 secara langsung di masa lalu. Dan kultivasi mereka di batas bintang telah memberi mereka keuntungan unik. Bertahun-tahun yang lalu, Kaisar Agung ini semuanya telah menembus orde ke-8. Pada saat ini, Zhan Wuhen telah mencapai puncak orde ke-8, tetapi karena keterbatasan bawaan dari metode Open Heaven, sulit baginya untuk menerobos. Ketika tunggu alam semesta dibuka, Yangke tidak masuk. Dia juga tidak melihat siapapun dari batas bintang di dalamnya. Zhan Wuhen dengan acuh tak acuh menjawab, kita bertarung di luar. Jadi apa yang aneh dari cedera? Bukan karena luka seriusnya, dia tidak akan kembali ke batas bintang untuk memulihkan diri. Baginya pertempuran adalah inti dari kehidupan. Setelah senang, Zhan Wuhen berkata, bulu es dan wahyu surga sudah mati. Ekspresi Yangke sedikit berubah saat dia menurunkan matanya. Dalam perang tidak pernah ada kasus di mana tidak ada korban. Dalam perang bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dengan gelang tinta kapan, tidak ada satu kematian pun. Apakah itu battlefield atau medan perang, domain besar kehancuran hidup seorang